Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Kita berdoa lagi sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa Sorgawi, karena kami sungguh-sungguh memerlukan pertolongan Tuhan dikala kami mau merenungkan firman-Mu, itulah sebabnya berkali-kali kami meminta Tuhan tolong kami. Sekarang kami siap ya Tuhan, berbicaralah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, 25-an tahun yang silam saya terkenang bagaimana naik bukit, turun bukit harus melayani di kawasan Buleleng sana. Banyak betul kendala yang saya temui dalam perjalanan jikalau saya kenang-kenang masa lalu. Jadi betapa bahagianya mengingat-ingat pelayanan di masa lampau. Ketika waktu itu jalanan belum rapi, alur yang harus ditempuh masih jalannya becek banyak, dan terkadang pernah juga tersesat pada jalannya sudah ditahu, namun oleh karena lintasan yang ditempuh gelap, listrik ada, kadang-kadang padam, begitulah suka duka di masa lalu. Nah, malam ini apakah internetnya bisa hidup atau tidak? Tidak bisa jalan. Ya, saya mendapat 2 SMS entah dari siapa, barusan menanyakan kok tidak mulai ibadahnya Pak Pendeta katanya. Lalu saya katakan semoga nanti bisa jalan karena internetnya mengalami gangguan, saya katakan. Saya tidak katakan tidak ada internet, saya tidak bilang begitu, supaya yang bersangkutan tetap berjaga-jaga dan nanti membuka YouTube-nya. Ya, nah yang saya mau katakan bahwa walaupun ada rintangan, tetapi kita tetap beribadah, oleh karena Tuhan katakan, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku hadir. Nah, Matius pasal 9, salah satu perikop pada hari ini, Matius pasal 9, ayat 27 sampai 34. Matius 9 ayat 27 sampai 34, saya bacakan. Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Seorang bisu disembuhkan. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya. Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Nah, begitulah Bapak Ibu sekalian, pembacaan kita ini
Jadi kisahnya, ceritanya cukup jelas. Mujizat akan selalu ada. Oleh karena mujizat itu nyata. Selama dunia ini masih ada, mujizat akan tetap ada. Oleh karena Allah adalah Maha Ada, Maha Adil. Allah adalah Maha Kuasa. Hubungan Allah dengan dunia akan tetap ada. Karena dunia adalah ciptaan Tuhan. Jadi Tuhan tetap berkenan untuk bikin atau membuat mujizat-mujizatnya. Amin Bapak Ibu sekalian. Mujizat ada dan selalu nyata. Dalam kisah tadi, kita melihat ada satu peristiwa, ya kita sebut mujizat yang Yesus kerjakan. Peristiwa ini terjadi begitu cepat, dan sebelum mujizat ini terjadi, atas 2 orang buta dan juga orang yang sakit, seorang ibu yang sakit ini. Khususnya bagi 2 orang buta, ada dialog antara Tuhan Yesus dengan orang buta ini. Dialog begitu pendek, dan setelah itu mujizat terjadi. Saya mau katakan lagi sekali, mujizat ini diawali dengan adanya satu percakapan antara si sakit dengan Tuhan Yesus. Dan endingnya adalah yang buta itu menjadi sembuh. Mari kita pelajari Bapak Ibu sekalian, kisah ini tidaklah sulit untuk kita hafal, tetapi ada karisma di dalamnya yang selalu kita perlu renungkan. Ya, kita perhatikan dulu ayat yang ke-27 ya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk satu persatu menyimak peristiwa yang luar biasa yang nampak sederhana ini terjadi. Seperti apa kisahnya ini. Nah, coba kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Ada 2 orang buta. Ya, ada 2 orang buta yang disebutkan di sini mendengar Tuhan Yesus sedang lewat. Lalu kedua orang buta itu berteriak. Kita membayangkan teriakan orang yang sedang menderita buta itu seperti apa kira-kira teriakannya ketika mendengar Yesus lewat. Bapak Ibu bisa bayangkan teriakannya seperti apa? Dia berteriak ini, bukan berbisik. Coba kita masuk, kita imajinasikan peristiwa ini dengan baik, sehingga nanti kita melihat alur bagaimana proses mujizat itu terjadi. Ya, mereka berteriak, pasti teriakannya keras. Kasihanilah kami, atau kasihanilah aku, anak Daud, katanya. Orang buta ini memohon, kasihilah saya yang sedang buta ini. Dia ini buta, tidak melihat apa-apa. Dia buta, tidak melihat Yesus. Tetapi dia bisa berkata, kasihanilah kami. Anak Daud, itu lagi tambahannya. Bagaimana orang buta ini bisa berteriak seperti itu, bisa menyampaikan ucapan kasihanilah kami. Dia bisa berkata anak Daud.
Padahal melihat Yesus pun tidak bisa, tidak pernah. Kan? Kita membayangkan Bapak sekalian bahwa dua orang buta ini, pastilah mereka ini mendengar bagaimana sepak terjangnya Tuhan Yesus itu. Pastilah mereka mendengar mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan. Dan dapat dipastikan dua orang buta ini sampai bisa menyebut Yesus itu adalah anak Daud, karena sebutan anak Daud itu kan sebutan gelar Mesias bagi orang-orang Yahudi. Sebelum Tuhan Yesus lahir, orang-orang Yahudi sudah menyebut anak Daud, anak Daud. Yang dimaksudkan itu ialah Mesias, Raja yang akan memimpin bangsa Israel, yang akan menolong mereka menang dari jajahan Romawi. Itu pikiran mereka ketika menyebut anak Daud, Mesias. Mereka konsepnya sangat duniawi pada waktu itu. Nah, orang buta ini bisa berkata seperti itu artinya dia mendengar tentang Yesus, kehebatan, kedahsyatan Tuhan Yesus. Kemudian dia juga mendengar dan tahu bahwa dirinya, si buta ini berdua, bersama kaum Yahudi, sama-sama menantikan anak Daud itu, yakni Mesias yang akan menjadi penyelamat. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba kita berhenti dulu sampai di sini. Orang buta ini hanya mendengar, sampai mereka berdua itu memiliki satu kekuatan untuk berseru, kasihanilah saya, begitu. Bagaimana bisa? Ini bukan hal yang mustahil Bapak Ibu sekalian, karena Alkitab mengajar kita, berbagailah orang yang mendengar walaupun tidak melihat. Dan juga dikatakan bahwa iman itu muncul dari pendengaran. Luar biasa. Pada diri orang buta ini kebenaran firman Tuhan yang saya sebutkan tadi terjadi. Hanya oleh karena mendengar. Tetapi apanya yang mendengar? Mungkin pertanyaannya bisa diperpanjang seperti itu. Roh, jiwa itu bisa mendengar. Mendengar dalam pengertian merasakan, ya, merasakan. Ada satu kuasa yang menyentuh dirinya. Ini yang terjadi. Orang buta tidak melihat, tidak banyak tahu dari segi pengetahuan tentang profil Tuhan Yesus, tetapi dia melihat siapa, bagaimana Yesus itu melalui pendengaran, rasa hatinya. Nah, ini kita perlu garis bawahi Bapak sekalian, bahwasanya mendengar firman Tuhan itu hal yang harus wajib hukumnya. Mendengar dengan hati, mendengar dengan batin, mendengar dengan roh, mendengar melalui jiwa kita. Ini harus terjadi. Karena banyak orang yang mendengar firman Tuhan itu melalui kepandaiannya, melalui kebijakannya. Bukankah banyak orang-orang di dunia seperti itu? Mereka mau mencari siapa bagaimana Tuhan. Mereka mau menemukan rahasia-rahasia ilahi, kedahsyatan ilahi melalui nalarnya, melalui intelektualnya. Mereka banyak belajar. Memang pandai, memang pintar. Tetapi rupanya tidak cukup hanya di situ atau seperti itu. Oleh karena dua orang buta ini membantu kita untuk memahami bahwa rahasia kekuatan ilahi itu dapat kita peroleh atau ketahui melalui mendengarnya. Amin Bapak sekalian. Bapak Ibu ingat ketika Petrus mengaku Yesus sebagai Mesias,
Apa kemudian kata Tuhan Yesus selanjutnya? Tuhan Yesus bilang, kamu bisa mengaku hal ini, hai Petrus, ini saya terjemahkan. Bukan karena dirimu, tetapi karena Bapa yang berkuasa memberimu kemampuan untuk bisa mengaku Yesus adalah Mesias. Jadi dua orang buta ini bisa berkata-kata, kasihinilah kami, anak Daud. Itu berarti bukan hal yang tidak mungkin. Bahkan kita bisa pastikan Allah lah yang telah memberi kemampuan bagi si buta ini berkata-kata dan mengakui Tuhan Yesus adalah Maha Kuasa. Amin Bapak sekalian. Jadi kita perhatikan introitus tadi yang berbunyi begini, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di hatimu. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Luar biasa. Dua orang buta ini dengan lemah lembut ya, dengan penuh kesadaran batin, apa yang dia dengar tentang Yesus, itu dia yakini. Lemah lembut artinya itu ada kepasrahan diri untuk percaya. Bayangkan ketika si buta ini mendengar ada orang yang mengalami pendara 12 tahun disembuhkan. Ada anak dari kepala rumah ibadat yang sakit disembuhkan. Dan lain-lainnya, mujizat-mujizat. Didengar oleh dua orang buta ini. Dia menerima itu, peristiwa itu sebagai satu kerigma. Dia terima itu sebagai satu pesan atau firman ilahi. Itulah yang membuat dia mengalami keselamatan jiwa. Tidak hanya tubuhnya saja yang selamat, artinya sembuh, matanya dicelikkan, tetapi jiwanya ada kegirangan. Orang yang menerima mujizat Tuhan, salah satunya dipulihkan dari sakitnya. Tidak hanya tubuh yang bergembira, tetapi jiwa bergembira. Itulah yang membuat dua orang buta ini kan tidak bisa tinggal diam ketika sembuh. Tuhan Yesus sudah bilang, jangan sampai ada orang lain tahu ya, kamu sembuh. Tetapi si buta ini tetap saja berjingkrak-jingkrak, memberitahukan bahwa yang kita nantikan anak Daud inilah orangnya yang sudah menyembuhkan saya. Begitu kira-kira bahasanya Bapak sekalian. Dia cerita sana sini. Yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi, orang Israel, anak Daud itu inilah orangnya yang sudah sembuhkan aku dari kebutaanku. Tidak sanggup mereka berdiam diri, akhirnya mereka menyampaikan. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kita perhatikan perkataan Tuhan Yesus. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Nah, ini dialog Tuhan dengan orang buta itu. Lalu mereka menjawab, iya Tuhan kami percaya. Lagi sekali Tuhan Yesus tanya, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Tadi sedikit saya sudah paparkan, bahwa orang buta ini percaya bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Orang buta ini percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Orang buta ini percaya bahwa dalam diri Yesus itu ada kuasa. Nah, artinya buat kita Bapak Ibu sekalian yang perlu kita renungkan sekarang adalah jawab pertanyaan Tuhan Yesus. Ketika kita punya masalah, ketika kita ada problema, lalu kita datang kepada Tuhan, kasihinilah kami, hai anak Daud, Tuhan tolonglah saya. Tuhan bertanya, percayakah kamu? Aku dapat melakukan seperti yang kau minta.
Apa jawaban kita Bapak sekalian? Semoga gitu ya. Kira-kira itulah yang lazim kita lakukan. Kita berdoa kepada Tuhan yang kita yakini akan bisa menolong kita. Cuma, nah ada tetapinya sering. Bisa sembuh nggak saya ya? Bisa berhasil nggak saya ya? Bisa sukses nggak saya lah? Bisa mengatasi masalah ini tidak saya? Oke, saya akan berdoa pada Tuhan. Tapi bertanya terus dalam hati, ragu-ragu. Nah perhatikan, kalau orang buta itu menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Dia menjawab itu di saat dia tidak melihat apa-apa. Bayangkan, di saat buta dia menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Itulah iman Bapak sekalian. Kadang-kadang iman itu tidak seperti terkoneksi dengan logika. Maksud saya adalah orang buta ini tidak menganalisa apapun, tidak berpikir yang lain-lain. Yang dia tahu adalah bahwa apa yang aku dengar, yes. Apa yang aku dengar dari orang-orang, apa yang aku dengar langsung dari telingaku, itulah kebenaran. Bahwa ada orang disembuhkan, ada orang dibangkitkan, itulah kebenaran. Itu saja yang dipikir oleh orang buta ini ketika Tuhan Yesus bertanya. Jadi dia percaya kalau Yesus dapat melakukan apa yang dia inginkan, yakni kesembuhan. Nah, Bapak sekalian, ini memang perlu konsentrasi dan sungguh-sungguh keyakinan yang dalam. Ketika mujizat kita kehendaki terjadi atau dikerjakan oleh Tuhan. Mujizat itu bagi Tuhan itu memang pekerjaannya Tuhan. Membuat mujizat itu memang maunya Tuhan. Tuhan mau lakukan itu setiap saat bagi setiap orang percaya. Amin Bapak sekalian. Ini prinsip, Tuhan mau kerjakan mujizat setiap saat kepada anak-anaknya. Namun yang menjadi persoalan ialah kita, umat manusia, yang sering tidak yakin kalau mujizat itu ada, terjadi, dan Tuhan lakukan. Problemnya di kita. Apa sebab, kalau boleh saya sebutkan, kita umat manusia sering seperti orang Farisi. Mata mereka melek, intelektual mereka melek, mereka orang hebat-hebat, tetapi hati mereka buta. Butanya di mana? Di sini kan Tuhan Yesus dibilang menyembuhkan orang sakit itu apa? Penghulu setan. Tuhan Yesus disamakan dengan penghulu setan. Ini orang Farisi di sini ini buta rohani. Intelektual mereka nggak buta, tidak buta. Mereka hebat, orang bijak itu. Ini yang buta. Disinilah Tuhan Yesus difitnah, dituduh bahwa dia menyembuhkan orang sakit adalah disamakan dengan penghulu setan. Karena di Yahudi ada tradisi, ada kepercayaan bahwa jikalau ada orang kerasukan setan, umpamanya setannya tingkat 1, maka yang akan bisa menyembuhkan setan itu adalah setan tingkat 2-nya gitu. Kalau ada orang kerasukan setan tingkat 2 yang lebih tinggi baru bisa menyembuhkan. Itu ada keyakinan itu di kalangan orang Yahudi. Ini bercampur dengan budaya Kanaan. Jadi orang Farisi ini punya alasan menyebut Yesus itu adalah penghulu setan gitu. Kan dia heran, dahsyat sekali nih. Loh, orang kita bisa sembuh. Lalu ibu-ibu yang bisu itu, kok ini bisa sembuh? Gimana bisa sembuh? Tidak ada manusia yang bisa menyembuhkan orang sakit kayak begini, kecuali setan yang hebat. Berarti Yesus yang menyembuhkan orang buta dan orang bisu, Yesus adalah setan. Begitu. Ya, walaupun orang Farisi ini kacau dan nakal begitu, mereka punya alasan untuk menilai peristiwa itu. Itulah karena mereka buta rohani. Tetapi
kembali ke orang buta tadi, mereka sanggup berkata, "Ya Tuhan, kami percaya." Itulah imannya yang berbicara. Lepas dari logika. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak membutuhkan logika. Iman itu membutuhkan objek, iman itu perlu logika. Karena kita hidup di dalam dunia ini. Semua harus berjalan seiring. Dan itu semua Tuhan yang beri. Namun penempatan iman itu menurut versi Alkitab haruslah ditempatkan pada urutan yang pertama. Iman yang pertama. Karena yang lain-lainnya akan ditambahkan oleh Tuhan sendiri. Oleh karena itu Bapak sekalian, milikilah keyakinan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara atas hidup kita. Amin. Ini yang perlu kita pelajari terus-menerus dan kita bakar semangat kita untuk meyakini bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Kalau kemarin-kemarin kekhawatiran kita 1%, 100%, ya, besok-besok menurun 75%, keraguan-raguan akan mujizat yang Tuhan kerjakan. Ya, yang sesidan kan kita dosen cara Bali. Besok lusa kalau Tuhan panggil kita meninggal, berharap kita memiliki iman 100%, katakanlah begitu, sehingga sempurna hidup kita. Lagi sekali, Allah atau Tuhan Yesus bukannya tidak sanggup melakukan apa yang kita minta, seperti peristiwa orang buta ini. Namun kitalah yang sering gagal, tidak sanggup untuk meyakini apa yang Allah bisa kerjakan atas kita. Persoalannya di situ, di kitanya, bukan di dianya. Nah, Tuhan Yesus kemudian menjamah mata orang buta itu. Dan Tuhan katakan, jadilah kepadamu menurut imanmu. Bapak sekalian, anak-anak sekolah minggu, ya, rekan-rekan pengajar, guru sekolah minggu maupun remaja, penting sekali memberikan anak-anak ayat hafalan setiap minggunya. Kasih anak-anak ayat hafalan. Mengapa demikian? Oleh karena sampai mereka gede nanti, kalau setiap minggu saja satu ayat hafalan, ayat-ayat emas kitab suci kita beri, mereka akan mengenang, mereka akan kaya dengan inti sari Alkitab. Bayangkan ketika ada persoalan terjadi, anak-anak termasuk kita yang banyak menghafal ayat kitab suci, kita akan ingat hal-hal seperti ini. Jadilah kepadamu menurut imanmu, berarti saya harus beriman kepada Dia, supaya kena Tuhan yang terjadi atas diri saya. Begitu selanjutnya. Ini penting, menghafal ayat penting, menghafal, memahami pesannya juga hal yang penting. Nah Bapak sekalian, di bagian kisah selanjutnya saya tidak banyak ceritakan hal itu, karena pada intinya maksud dan tujuannya sama, di mana seorang bisu disembuhkan, yang kerasukan setan itu. Nah, di sini kita dibawa kepada satu tantangan bahwa yakinkah kita bahwa Allah atau Tuhan Yesus itu adalah Maha Kuasa? Di sini tantangannya buat kita. Apalagi kita hidup di zaman modern ini, ada banyak yang maha kuasa lain, dalam tanda kutip. Ada banyak yang kita jadikan sesuatu sebagai yang maha kuasa, dalam tanda kutip. Hal ini sangat riskan, dapat melumpuhkan iman kita. Inilah yang menjadi tembok-tembok atau benteng-benteng terjadinya mujizat dalam hidup kita ini. Karena keraguan, karena kekhawatiran kita. Nah, walaupun mungkin Bapak sekalian, esok lusa kita menjumpai
persoalan-persoalan yang rumit dalam hidup ini. Namun ketika kita merenungkan peristiwa mujizat yang dialami oleh dua orang buta ini dan juga yang bisu ini, maka kita akan tertolong. Tertolong di mananya? Dengarkan firman Tuhan, yakinkan diri bahwa Tuhan bisa bertindak mengatasi segala sesuatu persoalan kita dengan kehendaknya. Nah ini lagi. Ya, dengan kehendaknya. Tuhan Yesus kan katakan kepada orang buta itu, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Itu kata Tuhan kepada orang buta itu. Artinya, ketika kita beriman kepada Tuhan itu artinya kita berserah. Kita mohon kepada Tuhan, tidak lagi menurutku Tuhan. Memang sekarang aku sakit, tetapi aku pinginnya begini, begitu Tuhan. Memang logika kita akan begitu, tetapi ketika kita harus beriman, kita harus berkatakan, Tuhan, aku ingin sembuh, terserah Engkau Tuhan. Nah kalau misalnya kita tidak sembuh dari sakit, apa yang akan terjadi? Berhentikah kita beriman? Tidak. Kadang Tuhan menjawab doa umatnya yang sakit untuk menjadi sembuh, tidak sembuh, tapi mati. Begitu kan? Ketika punya pergumulan yang lain, yang berat, kita mohon, sudah dengan iman. Tetapi tidak yang seperti kita kenal terjadi. Di luar rasio. Tapi kalau itu kehendak Tuhan, itulah yang terbaik. Nantikan saja apa yang akan terjadi esok lusanya. Ketika misalnya kita memohon, Tuhan menolong kita, tetapi tidak seperti yang kita pikirkan. Namun kita imani. Besok lusa, buktikan Tuhan pasti akan menunjukkan mujizatnya. Amin Bapak sekalian. Ketika kita sakit, mujizat yang Tuhan beri tidak selalu dalam bentuk kesembuhan. Ada mujizat yang lain. Atau Tuhan sembuhkan dan Tuhan tambahkan mujizat-mujizat yang lain. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita naikkan nyanyian Ku Berserah Kepada Allahku. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Kepada
kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dan muliakan, dan kami agungkan di dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Engkau sudah mengambil alih segala kehidupan kami sepanjang hari ini. Pekerjaan kami, usaha kami, dan kegiatan-kegiatan kami lainnya. Tuhan sudah tolong kami untuk melakukannya. Itu semua karena besar kasih-Mu pada kami ya Bapa. Bapa di surga, kasih setia yang tidak pernah berkesudahan. Sehingga pada saat ini ya Bapa, Engkau masih memberikan kami kesempatan. Sehingga kami boleh datang, berkumpul di tempat ini untuk bersekutu, hanya untuk memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Itu bukti kasih-Mu pada kami ya Bapa. Terlebih-lebih ya Tuhan, Engkau telah memperdengarkan kami kebenaran akan firman-Mu ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau yakinkan hati setiap kami Bapa, bahwa di dalam firman banyak hal yang Engkau beri, yang untuk memacu kehidupan kami, untuk menerangi, memandu akan hidup kami Bapa. Terima kasih ya Bapa, Engkau sudah boleh selamatkan kami, sehingga kami mengenal akan Engkau lebih dalam dari firman-Mu Bapa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan boleh jadikan dan perbuat di dalam kehidupan kami. Bapa, adapun permohonan kami saat ini yang hendak kami sampaikan ke hadapan-Mu ya Bapa. Namun sebelumnya Bapa, kami yang lemah ini, yang penuh dengan dosa dan kesalahan Bapa, mohon kiranya Engkau ampuni kami ya Bapa, karena di dalam Engkau ada sukacita. Bapa, saat ini kami membawa Bapak Pendeta, Bapak Wayan Sudiarto MTH Bapa. Kiranya Engkau berkati setiap pelayanan yang beliau lakukan Bapa. Berkati istri, berkati anak-anak, berkati keluarga beliau ya Bapa. Kiranya Engkau memenuhi segala apa yang beliau perlukan. Kiranya damai sejahtera senantiasa ada di tengah-tengah keluarga beliau. Bapa di surga, saat ini juga kami datang untuk membawa gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati setiap pelayanan yang ada Bapa, dari majelis, pengurus kategorial, dan lembaga-lembaga lainnya, dari tim musik, juga song leader. Kiranya Tuhan, Engkau menambah-nambahkan hikmat buat kami ya Bapa, sehingga kami boleh melayani Engkau dengan penuh sukacita, dan pelayanan kami berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Bapa di surga, juga kami bawa gereja-Mu di seluruh permukaan bumi ini ya Bapa. Kiranya Engkau senantiasa memberkati setiap orang yang Engkau pilih untuk memberitakan kebenaran akan firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau membentengi mereka dengan Roh Kudus-Mu di saat mereka menemukan kesulitan-kesulitan ya Bapa. Biarlah mereka hanya memandang Engkau di dalam setiap pergumulan mereka, di dalam membawa kebenaran akan firman-Mu Bapa. Jadikanlah bumi ini percaya dan bertekuk lutut dan mengaku hanya Engkau juru selamat di dunia ini. Bapa yang di surga, juga kami membawa negara kami, negara Indonesia ya Bapa, yang mana sebentar lagi akan merayakan, memperingati kemerdekaan Bapa. Kiranya Engkau terus menjaga negara kami Bapa. Kiranya Engkau terus menolong kami. Kiranya Engkau terus memberi hikmat pada orang-orang yang telah Engkau pilih di dalam memimpin negara ini Bapa. Dari tingkat atas, tingkat menengah, sehingga sampai ke daerah-daerah Bapa. Kiranya Engkau memberikan roh takut akan Engkau Bapa, sehingga negara kami ini boleh menjadi negara yang aman dan damai sejahtera, hanya karena pertolongan-Mu Bapa. Bapa di surga, juga saat ini Bapa teringat kami membawa bagi saudara-saudara kami, rekan-rekan kami majelis, Ibu Ayu Ratih dan Bapak Nengah Punya, juga anak kami
bayi dari Ibu Mirah ya Bapa. Bapa, Engkau tahu apa yang mereka derita. Kiranya Engkau hadir Bapa, menjamah setiap penyakit, setiap sakit yang diderita oleh saudara dan anak kami ini ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati setiap sarana yang dipergunakan untuk memperoleh kesembuhan Bapa. Bapa, kiranya Engkau yang menolong dan memberkati obat-obatan yang mereka pakai sehingga mereka boleh sembuh sehat sempurna seperti apa yang Engkau kehendaki dan rancangkan di dalam hidup mereka. Bapa kami yang di surga, juga kami berdoa bagi kegiatan kami yang sepekan mendatang ini Tuhan, di mana pada hari Sabtu nanti ya Tuhan, kami jemaat-Mu di tempat ini akan melaksanakan kegiatan jalan santai ya Tuhan untuk memeriahkan hari kemerdekaan bangsa kami. Kiranya Tuhan memberikan kami kesehatan, mempersiapkan apa yang perlu kami siapkan. Kiranya Engkau memberkati semua itu ya Tuhan, agar jalan santai nanti kami boleh lakukan dan laksanakan dengan tubuh yang sehat. Juga Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami minggu nanti Tuhan, di mana ibadah nanti kami warga senior jemaat-Mu di tempat ini akan melaksanakan kunjungan ke jemaat-Mu yang ada di Kabo-Kabo Bapa. Kiranya Engkau berkati segala kesiapan-kesiapan kami Bapa. Mohon kesehatan daripada-Mu ya Bapa, agar kami boleh melaksanakan sebagian dari program program warga senior dengan baik ya Bapa, dan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa yang di surga, banyak hal yang hendak kami mohon ke dalam tangan-Mu Tuhan. Namun kami percaya Tuhan senantiasa memberkati kami. Bapa di surga, ampunilah segenap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapa yang di surga, kami memohon dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, sekarang mari kita membawa persembahan kita dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 363 ayat 1 sampai 2. Bagi Yesus ku serahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami yang di surga, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih
Sebab apa yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami, itu semua karena kemurahan Tuhan. Teristimewa Engkau tetap memberikan iman percaya bagi kami. Sampai dengan malam hari ini, kami boleh mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami membawa persembahan kami yang berupa uang. Kami mohon Engkaulah yang memberkati dan majelis jemaat yang mengelola keuangan khususnya di Jemaat Tirtempul Kerobokan ini. Kami mohonkan akal budi hikmat dari Tuhan, sehingga melalui persembahan yang ada, semua program-program boleh kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami serahkan akan sisa kehidupan kami selanjutnya ya Bapa. Tiap-tiap keluarga daripada jemaat-Mu, Tuhanlah yang memberkati. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Namun sebelumnya kita akan menyanyi satu pujian dari Kidung Jemaat 376 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Ikut dikau saja Tuhan saya cambut. Di ayat yang kedua Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari mohon berkat saudara-saudara. Bapa Sorgawi, pimpin kami, lindungi kami ketika kami akan kembali pulang ke tempat tinggal kami masing-masing. Dan tinggal sertalah dengan kami senantiasa. Anugerah dan damai sejahtera-Mu yang melampaui kekuatan akal pikiran kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, dan melalui persekutuan Roh Kudus, turun kiranya atas umat-Mu semua, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya,
Silahkan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Ibadah sampai di sini. Selamat malam dan Tuhan terus memberkati kita.